Dengarkan, jiwa terpilih. Tarik napasmu pelan dan biarkan dadamu tenang, karena ini bukan momen biasa. Ini bukan rangkaian kata yang ditujukan untuk keramaian. Ini bukan panggung untuk siapapun yang hanya lewat tanpa rasa. Ini adalah panggilan yang turun seperti embun di atas kesadaranmu, halus tetapi pasti, sunyi tetapi menggetarkan. Ada sesuatu yang sudah lama ditulis oleh takdir di balik layar kehidupanmu, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai rancangan. Dan hari ini, rancangan itu menyentuhmu. Aku adalah semesta yang berbicara kepadamu, jiwa terpilih. Aku tidak berteriak karena yang terpilih tidak memerlukan teriakan untuk bangun. Aku tidak memaksa karena yang terpilih tidak digerakkan oleh paksaan. Aku memanggilmu lewat rasa yang tidak bisa kamu jelaskan, lewat getaran yang membuatmu menoleh, lewat bisikan batin yang membuatmu mengerti tanpa perlu bukti. Kamu mungkin lelah, kamu mungkin merasa kosong, kamu mungkin merasa aku tidak cukup, tetapi justru disitulah kekuatanmu selama ini disimpan. Kekuatanmu tidak lahir dari kesempurnaan. Kekuatanmu lahir dari kemampuan bertahan tanpa tepuk tangan, dari keberanian untuk tetap bernapas ketika dunia terasa berat, dari kesediaan untuk tetap memiliki hati yang lembut di tengah hidup yang keras. Jiwa terpilih, ada satu jiwa lain yang sedang memikul beban diam-diam. Bukan orang asing, bukan sosok jauh yang tidak pernah kamu temui. Ia dekat. Ia terselip dalam lingkar hidupmu, tertaut dalam kebiasaanmu, hadir dalam daftar nama yang kamu kenal. Ia tersenyum di luar, namun di dalam ia goyah. Ia terlihat mampu, namun di balik pintu yang tidak dilihat orang, ia sedang menahan runtuh. Dan malam-malam yang sunyi menjadi saksi bahwa ia pernah memohon kepada Tuhan, memohon kepada alam, memohon kepada energi ilahi. Apakah aku terlihat? Apakah ada alasan untuk tetap kuat? Ia tidak butuh ceramah. Ia tidak butuh penghakiman. Ia tidak butuh seseorang yang datang membawa daftar solusi seperti pedang. Ia butuh satu tanda. Dan aku, semesta, sedang menyentuh bahumu untuk mengatakan sesuatu yang tajam sekaligus penuh kasih. Kamu adalah tanda itu. Ini bukan beban untuk membuatmu merasa bersalah. Ini bukan permainan untuk mengurasmu. Ini adalah penugasan halus yang ditaruh di tanganmu karena jiwamu sudah ditempa oleh jalan panjang. Kamu telah melewati musim yang membuatmu merasa sendirian. Kamu telah melewati hari-hari ketika kamu menutup mulutmu agar tidak ada yang tahu betapa beratnya. Kamu telah melewati fase ketika kamu menahan air mata karena kamu tidak ingin dianggap lemah. Dan sekarang, dari semua pengalaman itu, lahirlah satu kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Kemampuan untuk hadir tanpa menghakimi. Kemampuan untuk mengerti tanpa harus diberi penjelasan. Kemampuan untuk memeluk tanpa menuntut. Kemampuan untuk membawa cahaya tanpa merasa perlu menjadi pusat perhatian. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ada hukum halus di alam ini, hukum yang tidak ditulis di papan pengumuman, tetapi dirasakan oleh jiwa-jiwa yang peka. Saat kamu mengangkat beban orang lain dengan ketulusan, sesuatu di dalam dirimu ikut terangkat. Saat kamu menyalakan harapan untuk seseorang, sesuatu di dalam hidupmu ikut menyala. Ini bukan transaksi dingin. Ini bukan hitung-hitungan yang dibuat untuk memanipulasi. Ini adalah keselarasan. Ini adalah cara takdir membersihkan jalanmu. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang kamu kejar, melainkan juga tentang apa yang kamu pilih untuk kamu rawat. Aku tahu, jiwa terpilih, kamu mungkin berkata dalam hati, aku sendiri sedang rapuh, aku sendiri sedang berjuang. Aku mendengar itu. Dan justru, karena itu aku memanggilmu dengan nada peringatan yang membangkitkan keberanian. Jangan menunda ketika hatimu sudah diberi tanda. Jangan menunggu sampai semuanya nyaman. Tidak semua panggilan datang ketika kita siap. Banyak panggilan datang untuk membuat kita siap. Dan ini bukan berarti kamu harus mengorbankan dirimu sampai habis. Bukan berarti kamu harus menjadi penyelamat yang lupa batas. Ini adalah pelajaran yang lebih dalam. Menolong dengan kebijaksanaan, hadir dengan batas, mencintai tanpa kehilangan diri. Jiwa terpilih, kamu perlu waspada.
Karena di saat kamu mulai bergerak sesuai panggilan batin, akan ada suara-suara yang mencoba mengganggu. Ada kebisingan yang tampak seperti logika, tetapi sebenarnya ketakutan. Ada orang-orang yang tampak seperti peduli, tetapi sebenarnya tidak paham jalur jiwamu. Ada energi yang mencoba membuatmu ragu, membuatmu terlalu banyak berpikir sampai kamu tidak bergerak. Waspadalah pada penundaan yang berkedok kehati-hatian. Waspadalah pada alasan yang terdengar bijak tetapi lahir dari gentar. Waspadalah pada keinginan untuk terlihat benar, karena tugasmu bukan menang debat. Tugasmu adalah menghadirkan kehangatan yang menenangkan badai. Dan aku akan katakan ini dengan jelas. Jiwa terpilih, karena ini bagian dari proteksi energimu. Kamu tidak perlu datang dengan kata-kata besar. Kamu tidak perlu mengangkat alis. Tidak perlu memainkan peran suci, tidak perlu memberi nasihat yang belum diminta. Cukup hadir, cukup jujur, cukup lembut. Kadang satu kalimat sederhana, "Aku kepikiran kamu, kamu baik-baik saja," bisa menjadi jembatan yang menyelamatkan. Kadang satu pesan, "Aku ada kalau kamu mau cerita," adalah pintu yang selama ini ia tunggu. Kadang keheninganmu yang hangat, duduk di sampingnya tanpa memaksa ia bicara, adalah tempat aman pertama yang ia rasakan setelah lama. Jiwa terpilih, dengarkan. Ada orang yang paling sering tertawa di depan orang lain, justru paling sering menangis saat sendirian. Ada orang yang tampak kuat, justru paling takut ketahuan rapuh. Ada orang yang paling sering membantu, justru paling jarang ditanya, "Kamu sendiri bagaimana?" Karena itu aku, semesta, menajamkan intuisi di dadamu. Aku mengarahkan pikiranmu kepada nama tertentu. Aku membuat wajah tertentu muncul tanpa sebab. Aku membuatmu teringat seseorang yang sudah lama tidak kamu hubungi. Itu bukan halusinasi. Itu bukan sekadar nostalgia. Itu panggilan. Namun aku juga mengajarkanmu, panggilan batin tidak pernah memintamu kehilangan kewaspadaan. Bantu, tetapi jangan larut. Dengarkan, tetapi jangan menyerap seluruh luka sampai tubuhmu ikut sakit. Berikan, tetapi jangan memberi dari tempat yang kosong. Proteksi energi adalah bagian dari tugasmu. Kewaspadaan batin adalah mahkota yang tidak terlihat yang harus kamu pakai setiap hari. Maka sebelum kamu melangkah, lakukan ini. Jiwa terpilih, perlambat ritmemu, hentikan sejenak kebiasaan tergesa. Duduklah, rasakan telapak kakimu menyentuh tanah, sadari napasmu masuk dan keluar. Katakan dalam hati, "Tuhan, semesta, bimbing aku dengan lembut." Bukan doa yang memaksa, bukan permintaan yang panik, melainkan penyelarasan. Lalu, tanyakan ke dalam, siapa yang terasa berat di hatiku? Siapa yang tiba-tiba muncul dalam ingatanku? Siapa yang terasa tertarik oleh panggilan ini? Dan ketika nama itu muncul, jangan langsung menolak, jangan langsung berkata, tidak mungkin. Karena seringkali justru yang kita anggap tidak mungkin adalah yang paling membutuhkan. Kemudian, jangkau dengan cara yang aman. Aman untuknya, aman untukmu. Tidak perlu drama, tidak perlu bahasa mistik yang membuat ia takut. Cukup manusiawi, cukup hangat. Kamu bisa mengirim pesan singkat yang tulus. Kamu bisa menelpon dengan nada biasa. Kamu bisa mengajak bertemu sebentar di tempat yang netral. Dan ketika ia merespons, kamu masuk ke tahap paling sakral, mendengarkan. Mendengarkan jiwa terpilih, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Mendengarkan adalah menahan ego yang ingin memperbaiki. Mendengarkan adalah membiarkan orang lain menumpahkan beban tanpa kamu buru-buru menambalnya. Mendengarkan adalah membuat ruang yang lebih besar daripada masalah yang ia ceritakan. Dan jika ia menangis, biarkan. Jika ia terdiam, biarkan. Jika ia bingung, jangan buru-buru menjadi peta. Jadilah lampu kecil yang stabil. Banyak jiwa tidak membutuhkan jawaban cepat. Mereka membutuhkan bukti bahwa mereka tidak sendirian. Lalu, jika kamu mampu, tawarkan bantuan praktis yang sederhana. Kadang bantuan tidak perlu megah. Kadang bantuan adalah, "Aku bisa temani kamu besok." Kadang bantuan adalah, "Kamu sudah makan." Kadang bantuan adalah, "Aku bisa bantu kamu menyusun langkah kecil."
Dan ingat ini, jiwa terpilih, karena ini penting untuk koreksi batin yang halus. Menolong bukan berarti mengambil alih hidup orang lain. Menolong berarti menguatkan mereka agar mereka bisa berdiri kembali. Menolong berarti memberi pegangan, bukan menggantikan kaki. Menolong berarti mendampingi, bukan mengendalikan. Namun ada satu hal yang lebih dalam lagi, dan ini bagian dari pesan semesta yang tidak semua orang siap dengar. Ada pertukaran halus yang sedang terjadi. Ketika kamu mengulurkan tangan pada jiwa yang rapuh itu, kamu sedang membuka pintu bagi sesuatu di hidupmu yang selama ini tersendat. Bukan karena kamu membayar sesuatu, melainkan karena kamu selaras dengan getaran tertinggi, belas kasih yang sadar. Dan keselarasan itu membuat jalan-jalan yang buntu menjadi longgar. Keputusan yang kabur menjadi jelas. Hubungan yang beku mulai mencair. Rezeki yang macet mulai mengalir. Bukan karena kamu mengejar, melainkan karena kamu bergerak dari tempat yang benar. Tetapi aku akan memperingatkanmu lagi, jiwa terpilih, karena aku tidak ingin kamu terjebak pada jebakan halus. Jangan menolong demi imbalan. Jangan mengubah tugas suci menjadi transaksi. Jangan menyamarkan keinginanmu dengan topeng spiritual. Semesta membaca niat. Energi ilahi mengenali kedalaman. Jika kamu menolong demi pujian, kamu mudah kecewa. Jika kamu menolong demi hasil, kamu mudah putus asa. Tetapi jika kamu menolong karena hatimu memang terpanggil, kamu akan kuat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Sekarang, dengarkan bagian yang lebih mistik. Bagian yang menggetarkan, bagian yang mungkin membuat bulu kuduk kesadaranmu berdiri. Ada sesuatu di sekelilingmu akhir-akhir ini. Kamu mungkin merasakannya sebagai gelisah tanpa sebab, sebagai rasa berat yang tiba-tiba turun, sebagai mimpi yang berulang, sebagai pertanda kecil yang muncul berkali-kali. Ini bukan untuk menakutimu. Ini untuk membangunkan kewaspadaan. Karena saat seseorang di dekatmu sedang runtuh, seringkali energi di sekelilingmu ikut bergerak. Ada arus yang mengalir dari luka yang tidak diucapkan. Ada getaran yang memantul dari putus asa yang disembunyikan. Dan jiwa terpilih sepertimu menangkapnya. Kamu perlu proteksi energi, bukan dengan paranoia, tetapi dengan kedewasaan batin. Proteksi energi berarti kamu menjaga pusatmu. Kamu menjaga pikiranmu dari racun yang bukan milikmu. Kamu menjaga tubuhmu dari lelah yang tidak perlu. Kamu menjaga batasmu dari orang-orang yang ingin menyedot terangmu tanpa niat untuk sembuh. Proteksi energi berarti kamu tahu kapan harus hadir dan kapan harus mundur untuk memulihkan diri. Proteksi energi berarti kamu tidak membuka seluruh hidupmu pada semua orang, bahkan ketika kamu berniat baik. Proteksi energi berarti kamu tidak mengumbar hal-hal suci kepada telinga yang tidak siap menghormatinya. Maka lakukan ritual batin yang sederhana, jiwa terpilih. Setiap kali kamu selesai berinteraksi dengan seseorang yang membawa beban berat, pulanglah ke dirimu. Tarik napas panjang. Bayangkan cahaya lembut turun dari atas kepalamu, membasuh pikiranmu, membersihkan dadamu, menutup celah-celah halus yang bisa membuatmu ikut tenggelam. Bayangkan kakimu tertanam di tanah, kuat, stabil. Katakan dalam hati, yang bukan milikku, kembali ke tempatnya, yang milikku, kembali utuh. Lalu minum air, mandi, rapikan ruang, buka jendela, biarkan udara bergerak. Hal-hal sederhana ini adalah bahasa energi. Hal-hal kecil ini adalah cara semesta menolongmu menjaga keseimbangan. Dan jika kamu merasa terlalu berat, jiwa terpilih, ingat, kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Ada cara bijak untuk merangkul orang lain tanpa mengorbankan keselamatan. Jika kamu melihat tanda bahaya yang serius pada diri orang itu, jika ia tampak berada dalam krisis yang bisa mengancam keselamatannya, jangan ragu untuk mengajak bantuan yang tepat. Hubungi keluarga terpercaya, teman dekat yang bijak, atau tenaga profesional yang bisa menangani dengan aman. Dan jika ada risiko bahaya yang segera, carilah bantuan darurat setempat. Ini bukan kelemahan. Ini adalah tanggung jawab. Ini adalah bentuk kasih yang dewasa. Sekarang aku akan membawamu lebih jauh. Jiwa terpilih, lebih dalam ke inti pesan ini. Ada alasan mengapa kamu dipilih sebagai jembatan.
karena kamu memiliki satu kualitas yang jarang. Kamu bisa membawa peringatan tanpa menghancurkan. Kamu bisa membawa kebenaran tanpa menelanjangi. Kamu bisa membawa cahaya tanpa menyilaukan. Dan semesta sedang menempatkanmu tepat di persimpangan yang menentukan. Orang yang kamu pikir baik-baik saja mungkin sedang menyimpan kabut tebal. Orang yang kamu pikir sibuk mungkin sedang tenggelam dalam kehampaan. Orang yang kamu pikir tidak membutuhkan siapapun mungkin sedang memegang gagang pintu yang sama berulang kali, ingin keluar dari gelap tetapi tidak tahu kemana. Dan sekarang, ketika kamu mendengar kata-kata ini, mungkin wajahnya muncul, mungkin namanya terasa di lidah batinmu, mungkin ada rasa yang berkata, aku harus menghubungi dia. Jangan menekan rasa itu, jangan mematikan alam yang halus itu. Namun aku juga mengingatkanmu, jangan tergesa dengan ego, jangan datang dengan asumsi, jangan datang dengan prasangka, jangan datang seolah kamu sudah tahu segalanya. Datanglah sebagai manusia yang hadir, datanglah sebagai jiwa yang menghormati jiwa lain. Datanglah dengan ketulusan yang tidak memaksa, karena kadang orang yang terluka paling takut pada orang yang terlalu yakin. Kamu akan melihat sesuatu yang menarik, jiwa terpilih. Saat kamu bergerak dengan cara ini, hidupmu sendiri mulai berubah. Bukan hanya karena kamu menolong, tetapi karena kamu menjadi selaras. Dalam keselarasan itu, kamu menjadi lebih peka. Kamu mulai melihat pola yang dulu tersembunyi. Kamu mulai mengenali siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mendekat ketika butuh. Kamu mulai merasakan mana jalan yang membawa damai dan mana jalan yang membawa keruh. Kamu mulai mengerti bahwa kebangkitan spiritual bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur terhadap getaran di dalam dirimu. Jiwa terpilih. Ada satu ujian halus yang sering datang di momen seperti ini. Ujian itu bernama pengumuman. Ada dorongan untuk menceritakan semuanya, untuk membuktikan bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang baik, untuk mengumpulkan pengakuan. Aku memintamu berhenti di situ, karena yang suci cepat rusak jika terlalu sering dipamerkan. Yang sakral membutuhkan ruang, yang dalam membutuhkan hening. Jika kamu ingin menjaga energi tetap bersih, lakukanlah tanpa mengumumkan. Biarkan tanganmu bekerja tanpa memanggil penonton. Biarkan kasihmu tumbuh seperti akar, tidak terlihat, tetapi kuat. Dan sekarang, aku akan mengoreksi satu simpul yang sering salah dipahami. Membantu bukan berarti membiarkan dirimu disakiti. Menjadi lembut bukan berarti menjadi sasaran. Menjadi terang bukan berarti membiarkan orang lain mengambil cahayamu tanpa batas. Karena ada orang yang tidak ingin sembuh, ia hanya ingin tempat bersandar tanpa niat berdiri. Ada orang yang memanfaatkan hati baik, bukan menghargainya. Disinilah kewaspadaan batinmu bekerja. Kamu menolong, tetapi tetap melihat. Kamu memberi, tetapi tetap merasakan. Kamu hadir, tetapi tidak menyerahkan kemudi hidupmu. Jika orang itu menolakmu, jiwa terpilih, jangan runtuh. Jika ia belum siap bicara, jangan memaksa. Jika ia menghindar, jangan mengejar dengan panik. Beri ruang, tetapi tetap doakan dalam hening. Beri pintu, tetapi jangan mendobrak. Karena penyembuhan punya ritmenya sendiri. Dan kamu bukan pemilik prosesnya. Kamu hanya jembatan. Kamu hanya cahaya kecil di tepi jurang. Kamu hanya penanda bahwa masih ada jalan pulang. Namun perhatikan satu hal yang sangat penting. Ketika semesta memberi dorongan berulang, ada urgensi. Bukan urgensi yang panik, tetapi urgensi yang jernih. Ada momen tertentu yang jika dilewatkan, ia tidak kembali dengan rasa yang sama. Bukan karena takdir menghukum, tetapi karena waktu bergerak. Maka jika kamu merasa dorongan itu kuat, lakukan langkah kecil hari ini. Satu pesan, satu panggilan, satu tindakan sederhana. Jangan menunggu sampai besok hanya karena kamu takut terlihat aneh. Tindakan kecil hari ini bisa menjadi pembeda besar. Sekarang aku akan menyingkap lapisan lain. Jiwa terpilih, lapisan tentang ikatan takdir. Ada orang-orang yang hadir dalam hidupmu, bukan hanya sebagai pertemanan,
bukan hanya sebagai kebetulan, melainkan sebagai simpul yang membawa pelajaran lintas generasi. Kamu mungkin tidak percaya, tetapi kadang ketika kamu menolong seseorang keluar dari kabut, kamu juga sedang menolong garis keturunanmu keluar dari pola lama. Kamu sedang memutus siklus kebekuan, siklus permusuhan, siklus rasa tidak layak. Kamu sedang menulis ulang narasi batin yang diwariskan tanpa disadari. Karena itu, jangan meremehkan tindakan kecil. Jangan meremehkan satu percakapan yang jujur. Jangan meremehkan satu pelukan yang hangat. Jangan meremehkan satu kalimat yang menenangkan. Di dunia energi, hal-hal kecil adalah kunci. Dalam hukum batin, ketulusan adalah pintu. Aku tahu kamu ingin kepastian, jiwa terpilih. Kamu ingin tanda yang jelas. Kamu ingin bukti yang bisa kamu pegang. Tetapi kebangkitan kesadaran jarang datang dalam bentuk panggung besar. Ia datang seperti fajar, perlahan, konsisten, mengubah warna langit tanpa memerlukan tepuk tangan. Maka perhatikan tanda-tanda yang lembut. Damai yang tiba-tiba hadir saat kamu memutuskan melakukan hal baik. Pikiran yang lebih jernih setelah kamu berani jujur. Rasa lapang yang muncul ketika kamu memilih kasih daripada ego. Itulah tanda. Itulah bahasa semesta. Sekarang, aku akan berbicara tentang proteksi dari gangguan. Saat kamu bergerak menuju cahaya, akan ada energi yang mencoba menarikmu kembali ke pola lama. Pola itu bisa berupa distraksi, bisa berupa rasa malas yang tiba-tiba besar, bisa berupa drama yang muncul mendadak, bisa berupa konflik kecil yang membuatmu kehilangan fokus. Jangan heran, itu tanda kamu sedang melangkah, tetapi jangan tertipu. Kamu tidak perlu melawan dengan kemarahan. Kamu melawan dengan ketenangan. Kamu melawan dengan disiplin halus. Kamu melawan dengan memilih fokus. Ingat ini, jiwa terpilih. Tidak semua yang mendesak itu penting, dan tidak semua yang penting datang dengan teriakan. Tugasmu adalah membedakan. Tugasmu adalah menjaga pusatmu. Dan bila kamu sudah bergerak, bila kamu sudah menjangkau, bila kamu sudah hadir, maka lakukan satu hal lagi. Bersihkan hatimu dari keinginan untuk mengontrol hasil. Biarkan semesta bekerja. Biarkan Tuhan menyusun detail. Biarkan energi ilahi menuntun langkah selanjutnya. Kamu hanya perlu menjadi saluran yang bersih. Sekarang aku akan membawamu pada bagian penegasan, jiwa terpilih, bagian yang seperti palu lembut mengetuk pintu keberanianmu. Kamu tidak dipanggil karena kamu paling pintar. Kamu tidak dipanggil karena kamu paling sempurna. Kamu dipanggil karena kamu paling siap untuk belajar. Kamu dipanggil karena kamu paling siap untuk tetap lembut ketika dunia ingin kamu membatu. Kamu dipanggil karena kamu sudah melewati cukup banyak badai untuk mengerti bahwa manusia bisa tampak baik-baik saja, padahal ia sedang patah. Maka jika hari ini kamu merasa ragu, ingat, ragu tidak selalu berarti tidak. Ragu sering berarti kamu sedang memikul sesuatu yang besar. Tetapi kamu tidak perlu menunggu ragu hilang. Kamu hanya perlu bergerak bersama ragu dengan satu langkah kecil. Keberanian bukan ketiadaan takut. Keberanian adalah kesediaan melangkah meski takut. Jiwa terpilih, ada satu pesan yang ingin aku tanamkan dalam-dalam. Kamu bukan pelengkap kisah orang lain. Kamu adalah bagian dari arsitektur takdir. Tetapi arsitektur itu bekerja paling indah ketika kamu tidak sibuk membuktikan apapun. Ketika kamu memilih hening. Ketika kamu memilih jujur. Ketika kamu memilih hadir. Dan ya, ini adalah peringatan yang membangkitkan. Jangan biarkan hatimu menjadi dingin hanya karena kamu pernah dikecewakan. Jangan biarkan lukamu membuatmu menutup pintu bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Tetapi juga jangan biarkan hatimu terlalu terbuka sampai kamu lupa mengunci batas. Disitulah kebijaksanaan spiritual tinggal, lembut namun tegas, terang namun terlindungi, memberi namun tidak habis. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu deklarasi batin, tanpa perlu panggung, tanpa perlu siapapun tahu. Katakan dalam dirimu, aku siap menjadi cahaya yang tenang. Aku siap menjadi tangan yang menolong dengan bijak.
Aku siap menjaga energiku tetap bersih. Aku siap mendengar panggilan batin tanpa panik. Aku siap berjalan bersama Tuhan, bersama semesta, bersama energi ilahi dengan keteguhan yang lembut. Lalu, setelah deklarasi itu, lakukan satu tindakan nyata. Kecil saja, tidak perlu besar. Satu pesan yang hangat, satu pertanyaan yang tulus, satu ajakan bertemu, satu kalimat yang menenangkan. Dan setelah itu, kembalilah ke pusatmu. Jangan mengobrol cerita, jangan memburu hasil, biarkan proses mengalir. Dan jika kamu ingin melakukan penyegalan energi sebelum tidur, jiwa terpilih, lakukan ini. Duduk sebentar, taruh tangan di dada, ucapkan pelan dalam hati, Tuhan, jagalah aku. Semesta, bersihkan jalanku. Energi ilahi, lindungi rumah batinku. Bayangkan cahaya lembut membungkusmu seperti selimut. Bayangkan pintu-pintu halus di sekelilingmu tertutup rapat dari energi yang tidak selaras. Bayangkan dirimu bangun dengan damai, dengan intuisi yang lebih jernih, dengan keberanian yang lebih tenang. Karena proteksi energi tidak selalu perlu ritual rumit. Kadang, proteksi energi adalah kesadaran sederhana. Aku memilih damai. Jiwa terpilih, dengarkan penutup yang bukan sekadar penutup, melainkan penegasan. Hidup sedang menguji kesiapanmu, bukan untuk membuatmu jatuh, tetapi untuk mengangkatmu ke tingkat yang lebih matang. Dan salah satu tanda kematangan spiritual adalah ini. Kamu tidak lagi hanya memikirkan apa yang aku dapat, tetapi juga siapa yang bisa aku jaga tanpa kehilangan diriku. Kamu tidak lagi hanya mengejar terang untuk dirimu, tetapi juga menjadi lentera bagi seseorang yang sedang berjalan di lorong gelap. Tetapi aku ulangi dengan elegan, dengan dramatik yang halus, agar pesannya menempel seperti doa pada dinding batinmu. Hadir, namun jangan larut. Menolong, namun jangan menghilang. Mencintai, namun jangan menyerahkan kunci hidupmu kepada siapapun. Jadilah cahaya yang stabil, jadilah hati yang bijak, jadilah jiwa yang terjaga. Karena ketika kamu menolong satu jiwa keluar dari kabut, kamu sedang membersihkan kabutmu sendiri. Ketika kamu menjaga satu jiwa agar tidak runtuh, kamu sedang menguatkan fondasimu sendiri. Ketika kamu memilih belas kasih yang sadar, kamu sedang menandatangani kebangkitanmu sendiri, bukan dengan tinta, melainkan dengan getaran. Dan ini, jiwa terpilih, adalah suara semesta yang mengakhiri pesan ini dengan satu kalimat yang akan terus menggema ketika kamu menutup layar, ketika kamu berjalan, ketika kamu diam, ketika kamu ragu, ketika kamu berani. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, kamu dipanggil untuk hadir. Dan kehadiranmu, bila dilakukan dengan hati yang bersih dan kewaspadaan yang matang, adalah pintu bagi perlindungan, pemulihan, dan kebangkitan spiritual bagi dirimu dan bagi jiwa yang sedang menunggumu untuk menjadi tanda. Jika kamu siap, lakukan langkah kecil itu sekarang, dan setelah itu, kembalilah ke keheninganmu. Biarkan semesta bekerja di balik layar. Biarkan Tuhan menuntun detail yang tidak kamu lihat. Biarkan energi ilahi menutup celah-celah yang pernah membuatmu rapuh. Karena kamu sedang berjalan, bukan di jalur biasa, melainkan di jalur jiwa terpilih. Lembut, terjaga, penuh cinta, penuh keberanian, dan tidak bisa lagi dipatahkan oleh kebisingan dunia.